Oke, shalom dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang berasal dari Sumba Barat Daya NTT ya, Mas. Ya. Dan saya akan mewawancarai sebagaimana fenomena yang terjadi di Pulau Sumba juga, bahwa adanya pesta adat yang namanya Pesta Woleka ini yang akan mengorbankan ratusan hewan, baik itu kerbau, babi, dan untuk sesembahan para leluhur. Itu katanya menurut saya dengar cerita. Bagaimana tanggapan Mas ini? Apakah berita ini hanya mitos atau memang fakta, Mas, tentang budaya adat Woleka ini, Mas? Saya menyapa pemirsa dulu. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore buat kamu dimanapun kamu berada. Tuhan memberkati. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya yang mewawancarai saya. Dan video ini tidak diperuntukkan untuk siapapun, tetapi ini hanya sebuah video wawancara. Oke, saya akan langsung pada materinya. Jadi terkait dengan Pesta Woleka itu benar adanya, dan ini fakta yang terjadi bahwasanya di Sumba itu sering mengorbankan misalnya yang namanya hewan kerbau, babi, itu memang ada. Dan kenapa demikian? Karena perjanjian antara leluhur itu penting menurut para tetua-tetua di sana, seperti itu. Ya, berarti hewan-hewan yang dikorbankan ini untuk untuk menghormati para arwah-arwah mereka, atau itu bagaimana, Mas, itu sampai segitunya hewan dikorbankan itu? Ya, sebenarnya ceritanya seperti itu sih, saya dengar juga, tetapi kalau untuk menggali lebih jauh saya kurang tahu. Tetapi saya akan ceritakan sedikit bahwa kalau soal misalnya menghormati arwah-arwah, kayaknya saya rasa sedikit iya, tetapi di sisi lainnya juga tidak sebenarnya ya. Tetapi perjanjian ini misalnya orang tua saya pernah berjanji pada orang tuanya dulu. Nah, ternyata orang tua saya tidak kesampaian untuk memenuhi janji itu. Jadi orang tua saya mewariskan janjinya yang dia pernah janjikan pada orang tuanya dulu kepada saya. Akhirnya saya meneruskan begitu. Ini sebagai contoh, tetapi bukan berarti saya seperti itu. Iya, berarti ini bisa turun temurun ya, Mas. Misalkan Masnya ini kedepannya tidak menepati janji juga, berarti Mas nanti di keturunannya akan mewariskan tentang perjanjian ini, Mas. Bisa seperti itu, Mas. Bisa. Soal itu, kalau soal turun temurun diperjanjikan atau diturunkan kepada anak cucu, itu bisa. Karena memang sudah sering terjadi di sana. Dan saya ini menyaksikan, bukan hanya mendengar ya, tetapi menyaksikan begitu. Iya. Dan ini aku mau bertanya lagi, Mas. Ini kan katanya setiap ada Pesta Woleka itu hewan yang dikorbankan itu sampai ratusan. Apakah hewan ini, Mas, dibeli atau bagaimana ini hewan dapat sampai segitunya, sampai ratusan itu yang dipotong? Dan itu untuk diapakan itu, Mas, untuk hewan ini sampai bisa dikorbankan segitu banyaknya? Ya, saya akan menjawab. Kalau soal hewan, ada yang pelihara sendiri, tetapi ada juga yang beli. Nah, kalau kita ceritakan terkait dan harganya lumayan mahal sih, tapi tidak semahal di Toraja. Tapi ini di Sumba ini mungkin adat nomor 2 yang termahal di dunia lah, kalau saya rasa. Dimana kalau yang namanya kerbau jantan itu, Mas, kerbau jantan ini harganya ada yang sampai 40 juta, bahkan 50 juta harganya. Terus kemudian kerbau betina ya, yang dilihat dari fisik dan tanduknya itu harganya juga sekitar 25 sampai 30. Jadi harganya seperti itu. Nah, buat orang yang sudah pelihara ya, dia tidak merasa rugi banyak, hanya saja dia berpikir bagaimana caranya untuk mendapat gantinya. Tetapi buat orang yang beli, saya merasa sayangkan sekali uang yang sekian banyak, kemudian hampir kalau misalnya ya uang itu kita gunakan untuk kepentingan hidup, itu panjang. Tapi kalau untuk kepentingan misalnya yang namanya Woleka, uang ratusan juta pun hari ini habis, Mas, tidak pernah terpikirkan. Coba kalau kita kerja dapat uang segitu banyak, pasti butuh tahunan lah. Oke ya, itu saja hasil wawancara dari teman saya yang berasal dari Pulau Sumba Barat Daya, NTT. Ini ada lagi, Mas. Apakah pemerintah tidak melihat bahwa berdampak pada ekonomi atau akan ada kemiskinan tentang hal ini? Karena ini sebagian juga dari hewan ini kan harganya puluhan juta. Apakah ini tidak berdampak atau tidak berpengaruh pada ekonomi masyarakat setempat di sana? Tentu saja sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat ya, dan pemerintah juga ya. Pemerintah itu sebenarnya sudah mengeluarkan himbauan dari dulu bahwa setiap 5 tahun sekali
pesta Woleka itu dilaksanakan. Tapi oleh masyarakat kan kalau hanya sekedar himbauan, mana mungkin mereka mau mendengar. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, pemerintah harus membuat peraturan tentang yang mengatur bagaimana caranya supaya masyarakat itu mengikuti begitu. Artinya saya mengatakan demikian, yang harus ada kekuatan hukum lah. Misalnya saya tanpa tahu bahwa perda itu diberlakukan, kemudian saya melaksanakan yang namanya pesta Wolek, saya bisa dikenakan sanksi. Itu baru namanya fair dan bisa membuat masyarakat itu semakin sadar bahwasanya Wolek ini merugikan. Itu Mas, misalnya ya, kalau pemerintah hanya mengeluarkan himbauan, sayang masyarakat tidak mau mendengar, kan sekedar himbauan. Tapi masyarakat tidak pernah merespon. Tetapi kalau perda yang ada sanksi hukumnya, pasti masyarakat taatilah, dan mungkin masyarakat juga akan takut melanggar dengan perda tersebut. Seperti itu. Oke, saya sudah mewawancarai salah satu teman saya, dan kesimpulannya pemerintah juga ini harus ikut serta-merta untuk melihat tentang hal ini, karena ini akan berdampak pada keburukan ekonomi juga. Oke guys, mungkin itu saja hasil wawancara dari teman saya. Terima kasih ya Mas sudah mau berbagi pengalaman tentang adat budaya sebagaimana yang terjadi di daerah Mas. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore dan shalom.